nilai X di antara 0 dan 2pi. Nah, berarti kalau gitu, kalau misalnya kita ingat kuadran, ya, sini ya, ini berarti 0 derajat sampai 2pi, berarti dia muter lagi nih, sampai 360 derajat ya, jadi semuanya masuk ya. Nah, berarti kita lihat nih ngerjainnya. Memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini kita harus jeli ya. Ini bentuknya seperti bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita misalkan aja nih cos X itu, misal ya, cos X-nya itu kita misalkan Y misalnya ya. Jadi 2Y kuadrat ditambah Y min 1 sama dengan 0 ya. Kita faktorin. Nanti kita dapetin ini plus 1, di sini min 1. Nah, 2Y min 1 itu sama dengan 0. Jadi 2Y nya sama dengan 1, berarti Y nya sama dengan setengah. Kalau yang ini Y tambah 1 sama dengan 0, berarti Y nya sama min 1 ya. Tapi kita Y nya itu adalah tadi pemisalan aja ya. Jadi kita tulis lagi nih, cos X itu sama dengan setengah. Yang satunya lagi, cos Y itu sama dengan min 1. Ini cos X ya. Cos X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lihat nih, cos berapa sih yang nilainya setengah ya? Kalau kita lihat trigonometri, sudut istimewa, nilai yang cosnya itu setengah ya, itu adalah 60 derajat ya di sini ya. Cos yang setengah itu 60 derajat. Jadi, kita bisa masukkan nilai X-nya, sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, yang perlu kita perhatiin di sini ya, karena nilainya cosnya itu positif, di sini artinya plus setengah ya. Kita harus tahu nih, yang nilai positif itu di kuadran itu ada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 semua positif ya. Sama kuadran 4. Nah, kalau kuadran 4 nulisnya gimana nih? Kalau 60 derajat itu kan berarti dia termasuk di kuadran 1 gitu ya, yang positif ya. Kalau kita mau nulis kuadran 4, berarti kan nulisnya begini. Kuadran 4 itu bisa kita sebut arahnya berlawanan gini ya. Jadi minus ya. Jadi kita bisa ngomongnya minus 60 derajat. Boleh, minus 60 derajat ya. Atau ngomongnya jangan minus 60 derajat gue boleh. Kita ganti dengan 360 dikurangi 60. Jadi sama dengan 300 derajat ya. Jadi cos 300 itu nilainya pasti setengah juga. Nah, jadi maksudnya begini. Nilai yang X-nya setengah itu adalah 60 derajat ya. Bisa juga 300 derajat. Ya, diulang lagi kenapa 300 derajat? Karena di sini kuadran 4, yaitu kuadran 4 itu cos positif. Acuan kita tetap 60 derajat ya. Tapi kalau di kuadran 4 kita ngomongnya boleh minus alfa atau boleh minus boleh 360 kurang alfa ya penulisannya. Jadi kalau 360 kurangin 60 itu 300 ya. Kita coba yang sampingnya ya. Cos X nih. Cos X ini min 1. Kita buang dulu minnya karena min ini hanya di kuadran berapa ya. Cos yang 1 itu adalah nilainya 0. Ya, di sini terlihat ya, cos 1 adalah 0. Tapi yang min 1 gimana? Nah, min 1 itu adanya di kuadran yang cos negatif ya, itu di kuadran 2, karena kuadran 2 sin doang yang positif. Dan kuadran 3. Nah, kalau nulis di kuadran 2, kita nulisnya 180 kurang alfa. Kalau nulis di kuadran 3, kita nulisnya 180 tambah alfa. Jadi, karena kita tahu cos X yang nilai 1 itu 0 derajat, mencari X-nya kita bisa buat 180 dikurangi 0 ya. Atau kita bisa buat juga X-nya itu 180 ditambah 0. Nah, kebetulan nilainya sama-sama 180 ya. Nanti kalau berbeda ya hasilnya caranya seperti ini. Jadi untuk penyelesaian himpunan persamaan ini, jadi kita dapatkan X-nya itu adalah bisa 60 derajat, bisa 300 derajat, bisa 180 derajat. Nah, cuma dalam ABCD ini dalam pi ya. 60 derajat kalau mau dalam pi itu tinggal dibagi 180 derajat pi gitu ngomongnya. Jadi kita tinggal bagi 180 aja terus dikali dengan pi. Kalau disederhanain menjadi sepertiga pi atau pi per 3. Nah, untuk yang 180 derajat berarti pi ya. 180 derajat itu nama lainnya pi. Jadi pilihan kita pi per 3 dan pi. Di sini ABCD-nya ada ya. Nah, kalau 300 gimana? Nah, 300
di sini nggak ada pilihannya ya, tapi caranya kalau 300 dibikinnya dibagi 180 baru dikali pi gitu ya. Ntar kita sederhanain ya. Dibagi 6 itu 5, dibagi 6 3. Jadi 5/3 pi kalau misalkan 300 derajat itu.